Jadi gini, ini buku sebenarnya ya, banyak orang nih satu kira gue orang kaya. Gue bukan orang kaya, duit gue banyak habis di penjara dan mencoba ini itu. Ini sebenarnya kaya, karena habis sebenarnya kaya sih. Habis di penjara. Jadi ini buku nggak keluar modal, gitu loh. Banyak orang kira, wah buat buku ada di Gramedia, segala macam, keluar butuh dana yang besar. Nah tidak, ini gratis. Asal naskah lu diterima sama penerbit, malah lu yang dikasih duit. Bener. Yes. Jadi gue ingin menginspirasi teman-teman di luar situ yang memang ingin mengembangkan bakat ya, bakatnya untuk jadi seorang penulis atau ingin berbagi, menjadi inspirasi. Mulailah tulis, ya, kasih ke penerbit. Kalau naskah lu diterima, udah that's it, man. Peluang. Dan yang paling Nggak keluar modal. Yang paling gue lihat di sini return. True story, man. True story. Ini yang bikin gue penasaran banget sama buku ini sebenarnya, Bung. Ya, Tapi ada foto lu lagi melotot lagi. ya gue disuruh ngeliatnya ke bawah mau gimana? Ini menggambarkan lu seorang gangster banget sih sebenarnya. Ini Menggambarkan lu yang kritis. Ntar dulu, Le, mata gue sebenarnya bukan melotot, Le. Apa? Ini gue kena penyakit tiroid kan, mata gue besar sebelah. Oh, Nah, gitu? banyak orang tuh salah sangka. Lu ngapain melototin gua sebelum kenal? Oh, gitu. Gila, gua kira lu melototin gua dari pertama, lu ngajak ribut. Bukan, Bung, gua lagi kena, gua ada tiroid. Makanya kalau di YouTube kalau lihat kan kamera di sini, kamera di sini, lu ngomong di sini kan kayak melotot. Kayak lu galak banget gitu, kayak lu mendefinisikan Kayak ngajak gangster ribut banget jadinya, gitu kan. Gua ada penyakit tiroid, jadi yang lari ke grave, ke mata, jadi besar. Enak Oh, bola mata gitu. gua. Iya. Apalagi pembahasan lu kan selalu sensitif kan. Termasuk yang kemarinan jering. Bro Jering. Jering. Gue juga sempet tanda tanya, sebenarnya Bung Mike ini ada hubungan apa sama jering? Gua nggak ada hubungan sama beli Jering. Gua kenal juga tidak, tahu dia juga tidak di awal. Termasuk Dokter Tirta. Sekarang lu tahu apalagi Dokter Tirta. Gua aja Siapa nggak tahu dia, ya? dia sampai dia. Gua tahu Dokter Tirta pas baru Covid. Betul. Gue tahunya dia tukang cuci sepatu malah tadi. Siapa? Tirta. Oh ya? Serius? Tukang Gua takutnya dia dia- punya bisnis sepatu emang. Bisnis sepatu itu iya dagang sepatu, terus dia punya kayak laundry, apa sih sebutannya? Laundry sepatu gitu lah. 47 outlet, gue denger dia punya sepatu. Iya. Dia outlet. Entahlah, yang jelas kita nggak tahu dia Ya. sebenarnya. Apalagi gue. Gue kan taunya pas akhir-akhir ini doang. Iya. Jering juga gue tahu Jering gini, Bro. Gue pas lagi kebetulan nonton TV berita. Wah, ini siapa nih tatoan ya kan? Ya pasti kita kan biasa attract yang seperti kita gitu. Kita attracted tuh ya. Kurang lebih hampir ya kita tato Iya, aja. iya, sama. Siapa nih tatoan nih? Kasusnya apa ya enggak? Udah gitu ternyata dia ditangkap, udah gitu tuntut, langsung dijeblosin ke penjara. Ya toh, tuntutan 5 tahun. 5 tahun. Wah, jadi penasaran gue di situ. Jadi gue mulai tuh cari-cari berita tentang dia. Nah, sekarang gini loh, untuk lo membela seseorang, apakah lo harus kenal sama orang itu? Enggak juga. Kalau lo merasakan gitu bahwa orang ini bener, nggak harus kenal, Bro. Betul. Contoh nih lo membela seorang musisi nih yang lo tahu ya. Kawan kita gitu Ya, misalnya. ya masih ya walaupun lu nggak kenal ya. Tapi lu kan musisi. Musisi. Terus dia mendapat perlakuan yang tidak adil dari mungkin ya sekelilingnya. Ya Ya. pasti kan karena lu tahu lu musisi, ya lu akan bela kan. Solider lah. Jadi gue kembali ke hatinya sih. Gue bisa melihat si Jering kan orangnya suka sosial. Gue juga kan suka sosial juga, suka berbagi. Dari situlah mulai gue cari tahu tuh siapa sih Beli Jering. Gitu. Nah, kayak konten gue di YouTube pun agak serupa sama Michael Ward, cuman gue masih penakut ya. Jiwa gue belum seberani Bung Mike. Jadi gue bahas-bahas Jering juga di YouTube sebenarnya. Dan itu gue sedikit banyak terinspirasi sama lu juga sebenarnya sih. Gue lagi. Iya. Tapi di samping itu, karena gue emang gue fans Jering. Oh, oke. Jujur, gue ngefans sama Jering dari SMP. Dan gue tahu dia siapa. Woi. Dia orang baik, men. Nah, kan gitu loh. Berarti gue bener gitu loh. Gue bukan Iya. asal membela. Gue punya feeling gue tuh kuat, Bro. Gila ya. Padahal lu nggak kenal ya. Gue gak kenal. Gila. Nih sekarang gue dituntut ke Bali, Bro. Ya maksudnya orang-orang kan kadang-kadang ya gue gak nyalain juga sih ya teman-teman di Bali. Ya maksudnya pingin gue datang ke Bali untuk support dan segala macem. Gue pingin
Tapi masalahnya gini, sekarang kan lihat dong keadaan finansial, Iya, bro. benar. Gue dari Apalagi bulan Covid. Iya, dari bulan 2 Bulan 2. sampai sekarang gue gak ada pemasukan. Sama kita. Sama Bray. Apalagi lu Sama kita. lu bisa ngebayangin nggak? Lu bisa ngebayangin nggak? Gua, Arai dan temen-temen. Oh iya, lu kan musisi, Iya, ya gak ada, musisi. gak boleh. Gue nggak main di mana. Kafe kayak gini nggak ada live musik. Iya, benar, Sound benar, system benar, di benar, setel. benar. Iya, Itu pun iya. take away, nggak ada yang nongkrong. Yang tadinya gue main di kafenya start. Kan gitu. Makanya kebanyakan konten-konten gue kan lu lihat cuma di kamar doang, maksudnya di situ-situ aja. Iya, betul. Tapi ayolah mulai keluar lah. Ya gue sih Kita ayo. konten apa kayak gitu di luar kayak gitu. Harus. Minggu depan kita buat konten kan? Oke, siap. Iya. Musisi jalanan. Ini. Nah, kalau Di sini tempat penilaian lahir beta. Yes. kalau penilaian atau gue pengen nanya penilaian atau pesan lo kepada musisi di masa pandemi ini, entah musisi yang dalam tanda kutip selebriti atau kayak pengamen kayak kita, gimana pesan atau Oh, ya pesan lo? ada. Pesan gue. Pesan gue apa Solusi ya? solusi mungkin Bukannya solusi sih. Kita kan ya namanya hidup ya. Yes. Kita nggak bisa ya mengharapkan hidup selalu berjalan dengan baik. Benar. Nggak Ada mulus, masa nggak baik, ada masa sulit. Kalau lu gak bisa mendapat pengertian ini, ya kemungkinan besar ke depan lu akan kesulitan. yes Di mana lu akan merasa tersiksa. Tapi kalau lu mengerti akan hal ini, ya udah bawa asik aja, bro. mulus. Enjoy. Bawa enjoy aja. Enjoy. Tapi jangan sampai juga lu nggak ngapa-ngapain, diem Betul, aja, betul. nunggu nasib. Nggak, no, lu harus kreatif juga. Jadi Bung, singkat cerita gitu ya, musisi atau profesi apapun kita harus survive di masa-masa kayak gini ya. Harus lah. Harus melakukan apapun yang kita bisa. Bahkan banyak teman-teman di luar sana yang dulunya berprofesi sebagai mungkin karyawan atau apa, terus akhirnya bakatnya tergali karena pandemi ini. Ya, Iya kan? contohnya kayak gua kan YouTube. Akhirnya Sejak pandemi itu. ya. Iya. Dan akhirnya gue bisa ngelihat kekritisan Akhirnya lu, bisa kan? kenal. Akhirnya bisa kenal. Berarti ada untungnya juga ini Iya. Covid. Segala sesuatu terjadi pasti ada tujuan tertentu dari Iya. yang di Di atas. Yes, Asik. betul. Balik lagi ke atas ya. Gila. Bang, gua sempet dengerin dulu lu kan kayak ikut ke perkumpulan pemuja Setan, ya. kayak itu gimana sih Bang, maksudnya di dalamnya itu seperti apa gitu. Oke, kenapa gue bisa sampai ya masuk ke perkumpulan itu, bisa sampai ya gabung. Beneran gabung ya, gue bukan asal ngomong aja, karena emang lambangnya di belakang leher gue juga kan. Itu karena kan awal mulanya dimana dalam diri gue tuh ada rasa penasaran. Dimana gue akhirnya ini berawal, kenapa gue bisa pakai narkoba, kenapa gue bisa masuk geng. Jadi dalam diri gue tuh ada sesuatu ya kayak sifat mencari, kayak ada sifat mencari. Ya sebenarnya gue cari itu kembali lagi ke ada di keluarga gue, perhatian ya segala macam kan. Jadi rasa penasaran gue nih, rasa mencari gue ini yang membawa gue sampai segitu jauh. Nah sekarang lu bayangin betapa bahayanya jika seorang tuh punya sifat, mempunyai sifat dalam dirinya mencari, bro. Ini yang bahaya. Kenapa orang dari street bisa jadi ya belok? Kenapa orang bisa sampai pakai narkoba? Kenapa orang bisa sampai jadi masuk ya prostitusi lah, jadi gangster? Itu sebenarnya kembali ke dalam diri orang itu ada sesuatu yang dia cari. Mungkin dia tidak menyadari, tapi itu seperti ada satu dorongan dari dalam dirinya yang dia sendiri juga nggak aware gitu loh. Berarti kalau konteksnya keluarga, di pemujaan setan lu itu sebenarnya lu mencari sesuatu dong. Mencari sesuatu. Mencari keluarga mungkin. Bukan mencari ke gue rasa penasaran gue gitu loh. Itu ada apa sih di dalam? Oh, oke. Itu gue pengen tahu lu ngapain aja sih di situ, apa sih yang bisa gue dapat. Kayak gue masuk geng, yang gue harapkan apa, kan motonya geng adalah we are family. Kami adalah keluarga, yang gue cari kekeluargaan. Ketika gue pakai narkoba, yang gue dapatkan apa, reliefnya misalnya apa, yang bisa menggantikan suasana hati gue, misalnya gue lagi galau. Ya gue main perempuan, yang gue cari apa,
cinta. Kasih Menggantikan ya kasih ibu yang gue kurang begitu dapati dari kecil. Karena kan emang gue jarang sama nyokap gue jauh. Itu yang gue cari. Nah, kenapa begitu kedapatan perkumpulan setan, gue penasaran nih apa sih yang mereka bisa berikan untuk gue. Yes. Dan Masuk di akal situ- nggak? Make di sense situ nggak? lu dapet apa? Masuk akal. Hah? Di sini nih, ya, yang gue dapet di situ lebih tepatnya sih lebih ke gimana ya bro ya? Gue nggak bisa bilang dapat apa-apa sih. Iya. Gue kan bisnis narkoba, Hmm. jadi ini kan perkumpulan setan. Gue pikir gini lah, kalau kita udah berbicara narkoba, itu kita berbicara setan dong. Kalau orang yang udah mengerti, ya orang yang bilang nggak jangan dikait-kaitkan narkoba setan, tapi ya otomatis narkoba itu buat gue setan. Jadi gini loh, karena gue udah telanjur basah, lu sekalian aja masuk, kaki jangan setengah gitu loh. Jadi gue masuk perkumpulan setan. Di situ ternyata juga ada, ya maksudnya gue ada psychic gue sendiri ya, orang pinter, di mana gue juga harus ada melakukan ritual. Ritual gue tuh nggak kayak minum darah bayi, nggak kayak lu bunuh bayi, nggak kayak jadi TV lah. Itu ada, tapi gue nggak, ya itu ada, itu real. Ya mungkin di mana gitu loh. Kalau di perkumpulan kita nggak kayak begitu. Enggak kayak gitu. Kenapa lo keselak? Tapi gue memang harus mengadakan itu untuk melindungi bisnis narkoba gue, di mana gue sekian lama tuh gue nggak ketangkep. Iya. Gue nggak pernah ketangkep, walaupun gue di polisi gue nggak pernah ketangkep. Karena ya gue ada perlindungan gue sendiri dari ya kuasa. Proteksi. Ya. Iya. Jadi lu ada pegangan, lu disuruh ngelakuin ritual ini. Itu maksudnya ke backing itu tadi sih ya. Untuk ya melindungi gue supaya gue aman. Iya betul. Makanya kan gue nggak pernah kena tembak, gue nggak pernah kena tusuk, gue nggak pernah orang. Ya gue ya. Tapi Michael Howard, gangster Amerika, lu pernah bunuh berapa orang sih? Gue nggak pernah bunuh orang. Oke. Jujur aja. Gue nggak pernah bunuh orang dan gue nggak mau bunuh orang pada saat itu. Bahkan even ketika gue jadi gangster, gue nusuk orang pernah. Itu hanya untuk sebuah pengakuan dan pembuktian aja. Tapi kalau gue suruh ngambil nyawa orang, gue nggak mau. Kenapa? Gini loh. Itu orang ada ngelakuin apa sama gue secara pribadi. Yes. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Yes. Perperangan ini adalah perperangan antar geng. Perperangan antar warna. Misalnya contoh kan di Amerika Bloods and Crips. Biru dan merah. Wilayah, teritori. Itu berarti bukan peperangan pribadi lu, bro. Oh, jadi yang lu serang bukan masyarakat ya? Gue gak pernah nyerang masyarakat. Oh. Musuh beda lagi. Oke. Kecuali contoh kalau adik gue diperkosa, pasti gue bunuh mungkin. Dengan dia sendirinya niat itu dan keinginan itu datang dari diri gue. Tapi kalau misalkan ya itu peperangan antar geng, itu bukan peperangan gue sebenarnya. Yes. Paham kan? Jadi kalau lu tanya sama gue gak pernah bunuh orang. Bisa nggak gue bunuh orang? Bukan hanya gue bisa bunuh orang, anak SD pun juga bunuh orang bisa. Ya, betul. Sorry bu, Udah, Re. kan batuk gue. Biasa, Anak Re. SD, lu kasih pistol. Anak SMP, lu kasih pistol, lu kasih celurit, suruh bunuh orang. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Semua orang bisa jadi gangster, semua orang bisa jadi pembunuh. Tergantung kembali lagi ke keadaan. Yes. Ya, banyak orang jadi gangster itu karena juga on survival mode. Paham kan maksud gua? Kalau mau kita tarik bahasa kegangsteran ini banyak, bro. Kita mau bahas kegangsteran banyak. Ya, nggak. Bahkan untuk lu bisa dikasih julukan gangster, itu lu nggak harus jadi gangster. Maksudnya gangster, jadi gangster emang lu harus masuk dalam satu organisasi. Jiwa, lebih ke jiwa ya. Tapi kalau gangsta itu beda lagi. Gangster and gangsta beda. Bro, you gangsta. Kenapa gue bisa kasih lu julukan gangsta? Nih, lu ada bantu orang yang lagi ya misalnya contoh lah pemulung, lagi dipalak nih. Lu bantuin terus lu berantem sama dia. Lu kan bukan gangster, tapi lu bisa dapat julukan you gangsta, bro. Gangsta. Itu kayak perihal bahasa. Man, that dude is gangster, bro. Oke. Jadi ini pengertiannya berbeda. Nah, gue masuk kumpulan setan ini untuk mendapat perlindungan ya untuk diri gue sendiri agar gue tidak ketangkep atau ketusuk atau ketembak. Gue berapa kali coba dibunuh, bro, tapi gue lolos terus. Kalau di sini lebih ke ilmu kali ini ya. Ilmu, ya gue ada itu juga. Maksudnya bacaan-bacaan gue, ritual-ritual gue yang harus gue lakuin. Nah, nyata nggak nyata, tanggung gue lagi. Nyata nggak nyata, ya. Semua gue bisa masuk penjara untuk pertama kalinya yang penjara dewasa tahun 2009
Ketika gue memutuskan untuk keluar dari dunia itu. Oke. Berarti kalau Itu di poinnya. Indonesia itu lebih ke ilmu hitam kan? Iya sih? Santet dan segala macam gitu kali ya. Lebih ke situ kan. Jadi poinnya itu ternyata ya. Kayak ilmu tekbal, kebal. Jadi gue dari keseluruhan obrolan kita gue pengen Capek ambil. gak sih? Gue capek bro. Sama. Lu lebih capek gue kali dari lu. Emosi ya. Lebih kayak emosi. Meluapkan semua isi Enggak. hati anjrit. Paling gak capek dia nih. Satu. Santai lu. Santai. Namanya kura-kura. Iya, gue punya klub namanya Kura-Kura Riders Club. Oh iya. Kok jadi ke situ sih? Kalau lebih mirisnya Enggak. lagi bro. Hah? Kalau lebih mirisnya lagi nih, asal lu tahu. Ya, gangster on survival mode. Gue datang ke Amerika bukan karena gue kelebihan uang. Kebanyakan orang yang ke Amerika selalu berprasangka tuh ya, punya pemikiran, di Amerika atau ke Orang Amerika, kaya nih, wah orang kaya. duit nih. Iya. Iya. Gue beda. Gue tidur di Amerika satu kamar berempat. Itu jarang sangat terjadi. Berarti itu bener keadaan keuangan lu tuh di bawah normal banget lah untuk orang Banget. Amerika. Jadi gue tuh di situ seperti seorang yang berjuang, Iya. mencari peluang dan kesempatan. Paham kan maksud gue? Paham. Nah, gue masuk geng. Nah, dalam satu organisasi kita juga bisa mendapatkan uang di situ. Ya entah lu jadi bandar, entah lu melakukan job-job yang mereka beri. Itu kembali lagi jadi kadang-kadang orang tuh gue nggak pernah ngelihat ya orang yang berprofesi sebagai gangster jahat, tidak. Belum Memang tentu ya. tindakan dia tidak baik, Iya. tapi Kan belum hidup ya. ya, dalam ya dia belum tentu Iya. ya, jahat. Ya. Dia on survival mode. Oh, benar. Cakep. Sempet gue mau buat konten ini cuman banyak konten pusing juga ya, akhirnya gue lupa gue. Nanti one day. Suatu saat pasti lu bikin, gue yakin. Jadi orang jahat itu belum tentu jahat, bro. Iya, dan gue pengen ngambil kesimpulan dari segala yang lo alamin dari umur 10 tahun itu, dimulai dari umur 10 tahun itu kan. Lo gangster, lo nembak orang, lo nusuk orang, lo narkoba, lo masuk penjara. Narkoba sih terutama yang isunya paling memuakan di Indonesia gitu kan. Ya, Apa sih yang bikin lu bisa keluar dari zona itu? Ya, Sampai menjadikan lu sosok seperti sekarang ini tuh apa? ya sekian lama ya, puluhan tahun kita pakai narkoba ya bro. Sekarang kita benar-benar ya udah mencicipi lah manisnya, kelamnya, pahitnya gitu loh bro. Kita udah tahu gitu dunia itu seperti apa. Iya. Nah sekarang karena narkoba juga ini dampak ya, gue bisa ada di Indonesia. Kan ketika gue Yes. melakukan kekerasan itu gue dibawa pengaruh narkoba. Gue di Oh, Indonesia, gue berpikir panjang. Gue kebuang ke sini, keluarga gue di Amerika. Sekarang gue harus berjuang lagi dari nol. Sebenarnya pakai narkoba itu nggak ada untung-untungnya. Semua yang lo bangun begitu lo kena habis lagi. Benar. Jadi seberapa tololnya lu sih mau lu terus bermain dengan narkoba sampai puluhan tahun begitu ya? Gue udah cukup ya menjadi seorang yang tolol ya. Iya. Iya. Cukup lama gitu loh. Iya. Gue nggak mau di atasnya tolol apa ya, dablek kali ya. Bego sih. Dongo. Ya intinya begitulah bro. Mungkin bodoh, goblok, tolol, Dongo. dablek kali, gue nggak tahu deh apa. Iya. Maksudnya kita kan sebagai manusia kan juga bisa punya pemikiran, ya bisa. Ya mungkin ya gue udah saat untuk melek lah bro. Berarti kayak gini dong, kayak apa sih yang gue dapat dari itu gitu. Nggak ada faedahnya. Iya. Kerugian. Lebih ke situ kali ya. Belum lagi kesehatan. Iya. Jadi gue Belum punya lagi duit. Iya. duit habis. Iya nggak sih? Ya. Bener nggak sih? Susahnya juga banyak. Lebih Iya. banyak susahnya daripada Iya. senengnya. Nggak tenang. Jadi yang Iya gue sih, nggak tenang ya? betul. Yang gue alami sih orang mengkonsumsi narkoba. Ini narkoba ya topiknya ya. Iya. Mengkonsumsi narkoba itu cuman men-skip hidupnya doang. Iya. Katakan lo pakai narkoba dari umur 15 sampai 20. Dari 15 sampai 20 itu lu hidup nggak ada gunanya sebenarnya. Iya. Iya nggak sih, Bener. Bung? Bener banget. Iya kan? Setuju gue. Tidak perlu jenius untuk bisa ya mengerti ini. Iya. Dalam Bukannya gue nggak bilang lu jenius. Ini, Iya. gue baru mengertinya lama bro. Iya, Berarti iya. gue yang baru dikatakan itu tadi ya di atas siapa tolong. Dongo. Jadi lu udah capek nih, Bung. Gue udah capek lah. Gue Udah udah capek nih, Bung. gerabah. Iya. Jadi gue di sini hanya ingin ya mengembalikan. Jadi gue ingin berbuat ya sisa hidup kita kalau bisa ya kita menjadi seorang yang berguna lah. Intinya kalau Yes. bisa kita hidup tuh ya
ya bisa menjadi seorang yang bermanfaat Berkat buat bagi orang orang. lain, buat orang lain. Itu sih brother. Ya kekayaan, ya harta yang berlimpah kita mati kita nggak bisa bawa. Itu Benar. semua sifatnya sementara. Ya gue gue bahkan salah satu korban yang mengejar semuanya itu. Tapi kenyataannya apa? Ya memang gue salah jalan aja, ngejarin di jalan yang salah. Benar. Iya, iya. Ya, Itu istilahnya lebih kenyamanan aja sih ya. hikmahnya bro, semuanya itu kita mati kita nggak bisa bawa. Benar. Ya. Betul. Setuju tuh gue kalau itu. Kita nggak bisa bawa. Jadi selama lu hidup, jadilah seorang yang bermanfaat dan berguna Bagi orang untuk lain. orang lain. Ya lu buat orang lain ya sukses. Iya. Meskipun Ya. sedikit lah, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Jalan apa namanya, bawa orang yang nggak benar ke jalan yang benar. Itu pahalanya lebih gede bro. Betul. Benar. Positif soalnya. Betul. Jadi sebenarnya gue nggak belok banget, masih lempeng otak gue sih. Tadi lagi balik keadaan lagi. Ya semua sih emang karena keadaan sih. Tapi gue yakin sih banyak banget dari obrolan kita tadi ilmu yang bisa kalian ambil ya. Serap lah. Terutama kalian yang peka sebenarnya. Harusnya sih kalian peka. Nggak perlu jenius ya tadi dengar tuh. Nggak perlu jenius. Harusnya kalian peka, ambil poin-poin yang baik dari statement Michael Howard. Ya kan, daripada lu harus beli buku yang mahal ini. Tapi sih lu harus beli sih sebenarnya. Ini bagus sih. Harus beli. Ya Gue rekomendasi. tergantung kan, kita nggak bisa maksa orang juga. Yes. Iya. Tapi seenggaknya lu harus bisa ngambil pelajaran dari seorang Michael Howard. Jadi kita sebagai Gitu. mantan narkoba, mantan napi yang sekolah tidak lulus, Yes. atau ya sorry ya di Indonesia banyak mungkin yang tidak punya kesempatan sampai ya lulus kuliah. Betul. Ya kita harus cari jalan. Alternatifnya apa? Iya, Kita termasuk- harus berkreasi, bisa berkreasi. Itu termasuk Ciptakan karya. termasuk gue. Ya, gua ada juga CD, kopi, Oh, ini kopi kaos, gitu. Dulu gue juga gitu, Bung. Gue pengen dapat pengakuan di tongkrongan, gue harus make. Wah. Gue harus make apapun itu. Ya Indonesia kan sampah pun dihisap kan. Nah, tapi setelah gue mengenal musik, ternyata gimana caranya gue harus diakui di sini, gue harus punya karya. Nah, Dulu lu pakai juga ya? dulu make. Kok bisa sekarang nggak mau pakai lagi? Kenapa? Karena gue udah kenal musik. Dan gue udah dapat pengalihan. Ini adalah satu teori yang sedang gua benar-benar coba untuk approve-in ke, maksudnya coba gue bagikan ke banyak orang. Yes. Untuk seorang bisa lepas dari narkoba, maka dia harus bisa menemukan sesuatu yang lebih enak lagi dari narkoba. Pengalihan. Temukan cinta. Ya. Kamera aman kan? Temukan cinta. Yes. Pemakai juga nih. Ini salah satu buktinya. Yes. Kenapa dia bisa lepas? Karena dia menemukan cinta. Apa itu cintanya? Musik. Ya, gue nggak tahu apa yang menjadi cinta orang-orang di sana yang masih mau pakai saat ini. Ya, toh, lo harus temukan itu. Ya, contoh misalkan lu ya passion lu apa, cinta lu apa, public speaking. Iya, Ya. betul. Atau enggak di ya melukis itu bro. Mm-mm. Contoh kayak Yang sekarang. lain lah ya, yang membuat kita kreatif aja biar melupain narkoba. Iya, apapun sih sebenarnya, apapun. Kayak gue kan sebagai contoh aja sih. Dulu gue makan Ini buat narkoba. buat konten gua aja. Lu jangan nyuri-nyuri konten gua lo. Oke. Jangan lu. Tapi kesana lu. gue masukin Ini nggak merugi sini banget nih bro. Iya, dihabisin semua. Semuanya dihabisin. Gue nahan dari tadi, gue nahan. Gue sebenernya nahan dari tadi. Iya, ini tekor bandar ini makanya begini bro. Oke. Oper lah kontennya ke dia, oper. Oke, footage ini buat lu nggak apa-apa ya. Iya. Dulu gue narkoba karena gue pengen dapat pengakuan aja kan. Iya. Dan gue dapat pengakuan emang. Wah, di sana sini gue ditegur orang, gue dianggap sebagai gue sebagai ale gitu. Oh, dia ale, dia ini, dia itu. Akhirnya gue alihin ke musik. Gue berkarya di situ dan gak ada bedanya, bro. Gak ada bedanya. Di mana-mana gue juga diakui. Oh, ini dia nih yang punya lagu ini nih gitu. Oh, ini dia nih yang pengamen yang ini nih kayak gitu kan. Apalagi kan tuh banyak juga nih gue liat di YouTube. Ya, Ya, jadi lu juga menjadi inspirasi juga buat banyak orang bro. mudah-mudahan. Bukannya mudah-mudahan sudah menjadi inspirasi Iya. buat banyak orang. Lu nggak usah membandingkan, gue belum bisa menjadi inspirasi buat kalangan atas apa gimana, biar itu ada bagiannya lagi. Yang penting lu sudah menjadi inspirasi buat orang tertentu, kalangan tertentu. Walaupun sedih. Walaupun beberapa, iya. Lu sudah membawa Gua panas dampak nih, dalam gua panas kehidupan orang itu.
Udah men, kalau nggak nih konten nggak bisa habis men. Ya nih terakhir nih. Dulu gua pakai narkoba apa aja ya? Apa aja obat. Gue merasa dimanfaatkan di sini nih. Tapi podcast ini buat lu, Bang. Gua nggak sekeras lu sih yang pakainya ini itu apa segala macam. Gue dulu pakai antidepresan. Dan gua ngambil pertanyaan dari Instagram. Gue kemarin sempet posting lo kan. Posting lo dan gua ambil 2 pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama dari Zuhri Ahmad _15. Ntar gua tulis. Pertanyaannya, pas jadi gangster kira-kira pernah kehabisan bensin apa enggak? Dan ada kebiasaan di setiap apa? Ini pertanyaan salah, nggak usah dijawab. Yang harus lu jawab. Lu jangan gitu mukanya. Soalnya lu Ini bukan yang geng nanya motor, tinggal kan? di kampung kali bro. Makanya. Yang susah dapat bensin. Dikira lo itu gangster itu geng motor dikira dia. Oh. Nah, makanya udah nggak usah dijawab. Tapi sesuai juga sih lu lagi perang kehabisan bensin bro. Motor contohnya bro. Nyela nggak dapet. Itu sih kampret juga bro. Ada habis juga bukit tuh bro. Bro, Michael bukan geng motor. Tapi untuk teman-teman geng motor di situ sebelum lu perang atau lu mau tawuran ya, isi bensin yang penuh dulu bro. Ya. Lu bacet sendiri di jalan ketinggalan habis. Kalau nggak lu bawa Supra tuh yang irit. Ya, Ngegeng motor bawa Supra. Kayak di USA Supra. Nah ini yang terakhir. Pertanyaan dari Instagram juga dari Alif Faroza yang kemarin baru nikah nih. Dia salah satu orang yang nyimak lo juga dari awal. Dia tanya, gue mau tanya anjir. Gue mau tanya bang, maksudnya. Gue mau tanya bang, apakah gangster itu memakai jenis obat depresi sejenis Riklona? Gue sebut merek Riklona. Kalau Riklonanya nggak ada di Amerika, nggak ada Riklona. Apa tuh gitu? Jadi kalau di Amerika tuh jenis-jenisnya beda lagi. Ya kurang lebih ada juga sih di sini bro. Kayak contohnya Valium. Ya. Sanak nggak ada. Sanak nggak ada. Ada Tramadol. ada beranak. Sanak Lip. nggak ada bro. Lip, lu salah. Beranak. Ini Michael Howard bukan Lucinta Luna, goblok. Kamlet aja sekali. Tapi Valium ada. Valium gue juga sempat makan. Ada ya. Jadi ya gitulah. Oke, kayaknya saatnya kita akhiri dulu nih. Iyalah, nggak bisa habis. Sebelum part selanjutnya nih. Asik banget ngobrol tadi. Part selanjutnya. Udah part udah sampai di sini aja selanjutnya Oh, bisa aja. lagi part. Nggak ada lagi nih. Udah. Ada lagi kan Udah sejam lu gila. minggu depan. Itu kan gue. Oh iya. Kali ini kan gue, ya lu kan jadi artisnya. Iya. Aduh. Artis. Makanya Gantian. segmen gue mau lo ambil juga. Iya. Maruk. Gue juga tahu bahasa Indonesia belum salah. Bro. Gue dikatain maruk sama gangster Amerika anjing. Bagus gak di door. Oke lah. Saatnya kita akhiri ya, Ray ya. Yuk. Gue ngucapin thank you banget buat Bung Michael Howard, Ya. inspirator gua. Thank you, terima kasih banyak udah datang ke sini, udah bawa oleh-oleh juga, udah nyiapin waktu seharian ini buat channel sampah ini kan. Ya. Thank you ya. Thank you banget. Thank you, Bung. Gue juga yang thank you nih bisa jadi bintang tamu di sini. Ini ngap-ngapan gue nih, kalau bahasa sini ngap-ngapan. Ngap-ngapan. Udah lepas men bro. Jangan kelamaan pegangan. Kalau cewek baru ya. Say. Pokoknya Gue doain sukses ya nih channel. Amin ya Allah. enggak, pokoknya gue selalu berdoa Bung Mike sehat selalu. Amin. Amin. Dan bertahan seperti ini, menginspirasi banyak orang. Harus. Ya, Berkah juga sih. oke. Harus dong. Oke. Gue doain channel ini sukses. Amin. Ya, menjadi inspirasi banyak orang di luar, terutama Yes. anak-anak muda. Yes. Ya, oke. Ntar kalau gue udah, kalau nggak lanjut lagi nanti gue. Iya, begitu juga. Ambil lagi aja ya, buang buruknya ya. Ya, dan akhirnya harus gue tutup juga nih, terpaksa nih. Gue sebenarnya pengen ngobrol sampai jam 12 malam nanti, tapi kan nggak mungkin. Jadi Gila lu. Jadi video ini gue tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tadi nggak gue buka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ray ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom,
semesta memberkahi. Yang gue nggak pernah bisa tuh Om Swastiastu ya. Yes. Gimana tuh? Om Swastiastu. Gue juga nggak bisa. Swastiastu. Itu gue Ya, pokoknya itulah. gue salam. Makanya gue salah skip dulu tuh. Semua salam sih maknanya sama sih sebenarnya. Ya pokoknya sehat dan sukses selalu untuk kalian dan untuk kita semua. Amin. Thank you. Bye bye. Ciao. Oke. Gila bro, bahasa gue.